Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Arfianti dengan NIM C1F018021 dari program studi Ekonomi Islam kelas R005. Kali ini saya membahas tentang sumber hukum Islam dengan mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Dengan pembahasan pertama sumber hukum Islam, kedua urutan pengambilan sumber hukum Islam, ketiga mukjizat Al-Quran, keempat peran dan fungsi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pertama, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum atau mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Jenis sumber hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran merupakan landasan hukum Islam, di mana Al-Quran paling penting karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada umatnya. Kedua, ada Sunnah. Sunnah adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini dikumpulkan dari ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Semua itu dicatat yang disebut dengan hadis. Ketiga, ijma'. Ijma' adalah aturan atau ketetapan yang sumbernya berdasarkan kesepakatan para ahli hukum Islam atau ulama mujtahid setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Qiyas adalah upaya mencari titik temu dari suatu masalah dengan cara membandingkan Al-Quran dan hadis sebagai sarana, atau dapat juga dikatakan sebagai perluasan hukum Islam untuk membuat aturan yang tidak bertentangan dengan keduanya. Kedua, urutan pengambilan sumber hukum Islam. Urutan pengambilan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', dan keempat Qiyas. Sebagaimana yang dikatakan pada Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ketiga, ada mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ada terbagi menjadi 4 segi. Yang pertama dari segi kebahasaan. Keindahan seni bahasa Al-Quran yang membuat kagum semua umat. Kedua, ada segi kesempurnaan tasyri', yakni petunjuk Al-Quran tentang akidah, metafisika, sosial dan politik merupakan pengetahuan yang sangat tinggi nilainya. Ketiga, ada kandungan pemberitaannya, yakni pemberitaan kisah masa lalu, pemberitaan peristiwa yang akan terjadi masa yang akan datang. Ketiga, berita tentang hal-hal yang gaib. Keempat, dari segi isyarat keilmuan, ilustrasi ajarannya yang memberi isyarat ke arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, peran dan fungsi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Peran Al-Quran terbagi menjadi 2, yakni sebagai sumber ilmu dan untuk kehidupan manusia. Sebagai sumber ilmu berperan juga seperti ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tauhid, ilmu hukum, dan untuk kehidupan manusia menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Fungsi Al-Quran yakni sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman, dan juga bisa sebagai petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. Kemudian sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian sebagai Asy-Syifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati.
Keempat, sebagai al-mau'izah atau nasihat. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Fungsi ijma' dan qiyas. Fungsi ijma' yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan benar atau salah. Pada dasarnya, ijma' menurut ulama mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Dan qiyas berfungsi dan berperan penting dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam nas. Terima kasih, semoga bermanfaat.